Kami dari Prodi Ekonomi, Fakultas Sosial dan Humaniora, Manajemen Operasional 1, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada tanggal 23 Oktober 2020. Perkenalkan, saya Miss Ayuningsi. Saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi misi dan strategi. Misi merupakan rumusan tentang fungsi-fungsi pokok dalam suatu perusahaan atau organisasi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Misi akan dibawa kemanakah perusahaan atau organisasi tersebut. Misi sebagai tujuan dari suatu organisasi. Strategi operasi. Strategi merupakan rencana aksi dari suatu organisasi untuk mencapai misi. Sedangkan operasi merupakan proses input menjadi output untuk meningkatkan nilai tambah. Menurut J. Heiser, misi organisasi atau perusahaan dalam mencapai keunggulan harus melalui 3 cara. Yang pertama, bersaing dalam diferensiasi, yang kedua, bersaing dalam biaya, dan yang ketiga, bersaing dalam respon. Setiap perusahaan atau organisasi dalam melakukan strategi operasi harus menganalisis terlebih dahulu. Ada analisis eksternal dan kedua analisis internal. Analisis eksternal seperti kebutuhan konsumen, persaingan, perubahan ekonomi, dan sebagainya. Analisis internal berupa bahan baku, kemudian tenaga kerja, dan suatu kondisi di mana manajemen di dalam suatu perusahaan itu sendiri. Nama saya Muhammad Solihin. Saya akan membacakan keputusan manajemen operasional. Dari Heiser dan Render mengemukakan 10 keputusan manajemen operasional. Yang pertama, perancangan barang dan jasa. Yang kedua, pengelolaan kualitas. Yang ketiga, strategis, proses dan kapasitas. Yang keempat, strategis, lokasi. Yang kelima, strategis, tata ruang. Yang keenam, sumber daya manusia. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Yang ke-8, manajemen persediaan. Yang ke-9, penentuan jadwal. Yang ke-10, pemeliharaan. Saya Najib Suranto. Saya akan belajar tentang isu-isu strategi operasi. Isu-isu strategi operasi itu meliputi tentang 1. Penetapan tujuan tahunan. Penetapan tujuan tahunan itu sangat penting bagi 1. Alokasi sumber daya. 2. Pembuatan kebijakan. 3. Perubahan struktur organisasi. 5. Struktur dan rekayasa ulang. 6. Perubahan program dan pembuatan intensif. Fenati Nabila akan melanjutkan untuk menjelaskan materi berikutnya. Materi terakhir yakni tentang penerapan strategi. Suksesnya sebuah perusahaan merupakan tujuan dari perusahaan tersebut. Dan untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perusahaan perlu untuk melakukan penerapan strategi dengan memahami dan memperhatikan beberapa faktor. Beberapa faktor yang merupakan kunci sukses dalam sebuah perusahaan. Beberapa faktor tersebut yakni analisis lingkungan. Analisis lingkungan kita itu perlu mengidentifikasi tantangan. Tantangan apa saja yang nantinya kita akan hadapi, kemudian peluang apa saja ya yang dapat kita rasakan. Kelemahan dan kekuatan memahami lingkungan, pelanggan, industri. Kita harus juga dapat memahami pelanggan, kan? Kemudian faktor yang kedua yakni membentuk dan menerapkan strategi. Kita perlu untuk membangun keunggulan kompetitif, di mana kita harus mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Kemudian harga, fleksibilitas, desain dan delivery keandalan. Kemudian faktor yang ketiga yakni menentukan misi, menyatakan latar belakang organisasi. Latar belakang apa yang membuat kita sehingga kita itu mendirikan perusahaan tersebut dan mengidentifikasi nilai yang menciptakannya. Jadi nanti nilai apa saja yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Dan untuk lebih memaksimalkan lagi, perusahaan perlu melakukan penerapan strategi yang baik dan menjadikan perusahaan tersebut lebih sukses dan menjalankan beberapa bidang. Bidangnya itu yakni 1. Di dalam bidang pemasaran. Di dalam bidang pemasaran, perusahaan itu perlu sekali memperhatikan segmentasi pasar, di mana kita itu perlu melihat bagaimana kondisi pasar pada saat itu. Seperti contohnya, harga gula di pasaran senilai 15.000, maka perusahaan kita harus bisa menjual harga gula lebih rendah dari harga pasaran. Yang kedua ini distribusi. Penyalurannya bagaimana? Apakah sudah baik, cepat, atau bagaimana? Yang ketiga harga. Ya, harga harus bersaing. Yang keempat promosi. Bagaimana cara kita mempromosikan produk kita dengan baik? Kemudian bidang yang kedua ini bidang keuangan. Yang perlu diperhatikan di dalam bidang keuangan yakni hutang. Di dalam perusahaan pastilah tak luput dari hutang. Dan untuk memajukan sebuah perusahaan tersebut, kita sebagai pengelola harus sebisa mungkin untuk meminimalisir hutang tersebut. Kemudian yang kedua biaya modal. Suatu perusahaan akan tergantung kepada banyaknya modal yang kita miliki. Jadi kalau kita berani modal banyak, pastinya bagus dong perusahaan kita. Kemudian modal kerja. Modal kerja di sini adalah aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan uang. Jadi kita harus bisa mengelola keuangan kita dengan baik.
Kemudian yang keempat adalah piutang. Kemudian bidang yang ketiga yakni di dalam bidang operasional. Di dalam bidang operasional yang harus dapat kita perhatikan yakni SDM, sumber daya manusianya, para pekerjanya, para pengelolanya. Yang kedua adalah rantai pasokan. Rantai pasokan di sini merupakan pengelolaan rantai siklus yang lengkap, mulai dari bahan mentah dari para supplier ke kegiatan operasional di perusahaan, berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Jadi rantai pasokan yang kita lakukan di situ harus bagus. Yang ketiga persediaan kita. Apakah sudah pas, apa kurang, apa lebih. Yang keempat penjadwalan itu kapan kita buatnya, terus pengirimannya kapan, dan yang keempat dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Pemeliharaan di sini adalah aktivitas untuk mempertahankan sistem peralatan yang baik dan menghilangkan variabilitas sistem. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika misi, strategi, kemudian keputusan, penerapan dilakukan dengan baik sehingga menghasilkan suatu perusahaan yang bernilai, kemudian unggul dan berkembang secara sistematis dan konsisten. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.